Perkenalkan, saya Ilham Januar dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Fanny dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Vanessa dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Elsa dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Eka Sainalisa dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini kami ingin menampilkan video mengenai dakwah Islam selama 15 menit ke depan. Pada dasarnya setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Setiap muslim juga punya kewajiban itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sebagai umat baik bagi umat. Setiap ini akan sesuai juga dan selalu berusaha supaya kita dapat orang yang gemar berdakwah. Jadi ini bukan Dakwah yang pertama akan disampaikan oleh Elza Zaro dari kelas 11 IPA 4 dengan tema akidah yang berjudul meyakini adanya hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Zahro, kelas 11 IPA 4 kelompok 4, ingin berceramah tentang keimanan atau kepercayaan yang berjudul meyakini adanya hari akhir. Segala puji bagi Allah, salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, hari akhir merupakan hari berakhirnya kehidupan manusia dan semua makhluk di atas dunia. Peristiwa hari akhir banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hari akhir atau hari kiamat terdapat di dalam surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Surat Al-Qari'ah di atas menjelaskan tentang bagaimana suasana ketika terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan dan panik seperti laron, sejenis serangga yang berterbangan. Gunung-gunung meletus dan alam semesta hancur berantakan. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Saat terjadinya kehancuran menyeluruh pada bumi dan alam semesta serta semua isinya. Pada hari itu tidak ada satupun planet yang tersisa. Semua hancur termasuk bumi yang kita tempati. Pengetahuan tentang datangnya hari kiamat merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak seorang pun yang mengetahuinya termasuk para malaikat. Meskipun demikian, sebagai seorang mukmin kita harus yakin dan percaya akan datangnya hari kiamat. Meyakini datangnya hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Orang yang tidak meyakini akan terjadinya hari kiamat termasuk golongan orang yang tidak sempurna imannya. Hari akhir atau kiamat menurut kejadiannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu hari kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Kiamat kecil juga dapat diartikan sebagai hari berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk di bumi. Berikut ini adalah beberapa contoh kiamat kecil. Yang pertama, gempa bumi merupakan hari kehancuran sebagian orang dan tempat tertentu yang terkena gempa tersebut. Yang kedua, tanah longsor merupakan peristiwa alam yang terjadi dan dialami oleh sebagian orang yang tinggal di daerah longsor. Yang ketiga, banyaknya kasus pembunuhan. Yang keempat, peristiwa kebakaran merupakan hari kehancuran bagi seseorang yang terkena musibah. Yang kelima, waktu yang berlalu menjadi semakin singkat.
Yang keenam, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Yang ketujuh, bulan sabit terlihat besar. Yang kedelapan, jumlah orang baik semakin berkurang, sedangkan orang jahat semakin banyak. Yang kesembilan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan yang terakhir, laki-laki menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Kiamat kubra artinya kiamat besar, yaitu kiamat yang sebenarnya. Seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal. Kiamat kubra juga dapat diartikan sebagai hari berakhirnya semua kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubra ini akan terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Yang pertama, semua makhluk yang memiliki kehidupan akan mengalami kematian, termasuk Israfil, iblis, dan semangsanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal selama-lamanya. Kapan terjadinya kiamat kubra tersebut? Waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada yang mengetahuinya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan waktu terjadinya kiamat. Bahkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kiamat tersebut akan terjadi secara tiba-tiba. Meskipun tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya kiamat kubra, tetapi kita dapat mengetahui melalui tanda-tanda yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tanda kecil yang menunjukkan akan terjadinya kiamat antara lain: A. Munculnya berbagai fitnah. B. Banyak bermunculan nabi palsu. C. Banyak hujan tetapi sedikit tanaman. D. Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba berkembang pesat dan merajalela. F. Terjadinya pertempuran besar antara dua golongan. Dan G. Banyaknya anak yang tidak menghormati orang tuanya. Yang kedua, tanda besar yang menunjukkan kepastian akan terjadinya kiamat kubra dalam waktu dekat. A. Terbitnya matahari dari sebelah barat. B. Munculnya Dajjal. C. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. D. Turunnya Imam Mahdi. E. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. F. Munculnya binatang melata di bumi. G. Munculnya asap timur dan barat. D. Terjadinya gerhana di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Moral atau hikmah yang dapat kita ambil yakni meyakini adanya hari akhir adalah manusia bisa benar-benar memaknai tujuan kehidupan di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal baik untuk kehidupan setelah hari akhir. Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala seperti berbuat maksiat, zina, musyrik karena sudah tahu atas balasan yang akan ia dapatkan. Jika hal-hal tersebut dia lakukan, sebab hari akhir merupakan waktu pertanggungjawaban dan semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bila ada tutur kata mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.